Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pagi ini kita akan belajar tentang salah satu artificial intelligence yang sering digunakan untuk pencarian jalur terpendek dalam suatu game, yaitu A-Star Pathfinding, dilambangkan dengan A bintang. Adapun tujuan pembelajaran kali ini antara lain adalah mengetahui artificial intelligence atau AI untuk pathfinding atau menemukan suatu jalur. Kemudian untuk mengetahui algoritma AI pathfinding, dan yang terakhir adalah kita akan belajar lebih spesifik mengenai A-Star Pathfinding. Outline yang terdapat dalam slide ini antara lain AI Pathfinding, algoritma AI Pathfinding, dan lebih khusus lagi A-Star Pathfinding. Coba perhatikan game Pac-Man ini. Perhatikan enemy-nya. Enemy akan bergerak menuju ke player, sementara player dia akan bergerak menjauh supaya tidak dimakan oleh enemy. Enemy ini akan dimakan player ketika playernya memakan telur. Nah, enemy ini akan bergerak terus mendekati player. Ini adalah salah satu contoh penerapan AI untuk mencari jalur terpendek. Dia akan mencari jalur terpendek menuju ke player tersebut. Pathfinding merupakan satu hal yang sering ditemui dalam banyak game. Nah, dalam satu game itu jika agent AI atau AI dalam bahasa Indonesia-nya ya, tidak dapat menemukan jalan atau jalur atau path-nya sendiri, maka AI tersebut akan terlihat sangat kurang kompeten atau kurang cerdas. Salah satu algoritma pathfinding yang cukup populer dan banyak digunakan pada game adalah A-Star, dilambangkan dengan A kemudian bintang ini, dibacanya A-Star. Perhatikan gambar yang ada di sini, ada dua titik A dan B, ada dua jalur yang bisa dilewati. Ketika sampai sini ada yang jalur atas, ada yang jalur bawah. Nah, jalur manakah yang akan dipilih oleh agent AI, apakah lewat atas atau lewat bawah? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut kita akan mempelajari materi berikut. Kita mulai dari pathfinding dulu. Pathfinding biasa disebut dengan pathing, merupakan plotting atau perencanaan yang dilakukan oleh sistem aplikasi komputer untuk menentukan rute atau jalur terpendek antara dua titik. Contohnya tadi adalah dua titik A dan titik B. Pathfinding erat kaitannya dengan masalah jalur terpendek. Dalam teori graf, sering diteliti cara mengidentifikasi jalur yang paling memenuhi beberapa kriteria antara dua titik dalam satu jaringan besar. Antara lain yaitu terpendek, kemudian termurah, dan yang paling cepat atau tercepat. Path adalah daftar sel atau kolom. Kalau dalam Excel itu ada kolom ya, kolom dan baris. Nah, path itu adalah daftar sel atau kolom, titik atau node yang harus dilalui agent untuk berpindah dari posisi awal ke posisi tujuan. Kalau tadi contohnya adalah posisi A ke posisi B. Untuk menjalankan pathfinding atau menemukan jalur, agent atau sistem pathfinding perlu memahami suatu level. Cara merepresentasikan informasi relevan dari level suatu agent dapat dilakukan dengan banyak metode. Dalam suatu level, semakin banyak informasi yang diperoleh, maka semakin baik pula jalur yang berpotensi untuk ditemukan. Akan tetapi, hal ini akan berakibat pada menyempitnya ruang memori dan siklus CPU yang besar, sehingga berakibat pada menurunnya performa. Misalnya, komputer menjadi panas, menjadi lambat, dan lain-lain. Untuk itu, perlu dipelajari suatu cara agar tidak mengakibatkan masalah tersebut di atas. Salah satunya dengan mengetahui skema representasi jalur dalam environment atau word game. Skema representasi yang paling umum digunakan antara lain adalah grid, waypoint graph, dan navigation mesh. Kita mulai dari representasi grid. Direpresentasikan melalui grid dua dimensi, contohnya pada game real time strategy atau RTS,
seperti Age of Empires dan Warcraft 3. Setiap objek di world atau di environment game itu mungkin bisa menempati satu atau lebih sel. Suatu objek bangunan misalnya atau gedung mungkin bisa menempati beberapa sel, sedangkan suatu pohon mungkin hanya menempati satu sel. Keuntungan dari grid itu adalah lokasinya bebas dalam world atau game environment, sehingga dapat segera menemukan sel yang tepat sesuai dengan posisi itu. Untuk setiap sel di world atau environment dapat dengan mudah mengakses sel tetangga atau sebelahnya. Grid dapat bekerja dengan baik untuk level yang dapat diselaraskan dengan grid cells. Ini adalah representasi grid tadi. Misalnya ini pulau, ini menempati beberapa sel, ini 1, 2, 3, 4. Terus ini pulau ini menempati banyak sel. Terus satu pohon ini menempati satu sel. Ini adalah representasi grid. Berikutnya adalah representasi dalam waypoint graph atau biasa disebut dengan grafik waypoint. Dibuat dengan cara menentukan garis-garis di level yang aman untuk dilalui. Titik-titik waypoint terhubung melalui link atau tautan. Tautan menghubungkan tepat dua simpul secara bersamaan yang menunjukkan bahwa agent dapat bergerak dengan aman di area sepanjang dua simpul yang dilalui tautan. Node dari grafik waypoint dapat menyimpan informasi tambahan seperti misalnya radius. Radius dapat digunakan untuk mengasosiasikan lebar dengan tautan sehingga agent tidak harus mengikuti tautan terlalu dekat. Salah satu keuntungan dari grafik waypoint yaitu dengan mudah mewakili level 3 dimensi yang kurang beraturan. Beberapa game FPS seperti Unreal Tournament dan Half-Life menggunakan metode grafik waypoint ini. Nah, ini tadi adalah representasi grafik waypoint yang dihubungkan melalui link. Ini node-nya dihubungkan melalui link. Representasi yang terakhir adalah navigation mesh, semakin populer selama beberapa tahun terakhir. Ini karena bisa menyatukan keunggulan dari kedua representasi yaitu grid dan grafik waypoint secara bersamaan. Navigation mesh dalam banyak hal mirip dengan grafik waypoint. Perbedaan utamanya yaitu setiap node dari navigation mesh mewakili poligon cembung atau area yang berlawanan dengan single point. Jika agent berada di dalam poligon cembung, ia dapat dengan aman pindah ke titik lain di dalam poligon tanpa meninggalkan poligon. Tapi poligon dapat juga dibagi dengan poligon lain yang menunjukkan bahwa dua node saling terkait. Jika tidak dibagi dengan poligon lain, maka ujung itu tidak boleh dilintasi. Ini adalah representasi dari navigation mesh, yang di sini ada poligon-poligon. Nah, ketika melewati daerah ini, maka dia tidak akan keluar jalur. Agent itu tidak akan keluar jalur dan dinyatakan tetap aman. Berikutnya kita akan mempelajari lebih jauh tentang algoritma pathfinding. Ada beberapa algoritma pathfinding yang bisa digunakan untuk mencari rute terpendek. Yang pertama adalah breadth first. Breadth first mencoba menemukan jalur dari awal hingga titik tujuan dengan cara memeriksa ruang pencarian lapis demi lapis, yaitu ia memeriksa semua sel yang satu lapis atau langkah dari awal, kemudian memeriksa sel-sel yang dua lapis dari awal, dan seterusnya. Berikutnya ada best first. Best first merupakan pencarian heuristik. Best first menggunakan pengetahuan problem spesifik untuk mempercepat proses pencarian menuju ke tujuan dengan cepat. Berikutnya ada Dijkstra algorithm atau algoritma Dijkstra. Algoritma ini digunakan untuk menemukan jalur terpendek antar node dalam suatu grafik atau graph. Yang terakhir adalah A-star algorithm. A-star menyelesaikan sebagian besar masalah melalui teknik yang terdapat dalam breadth first, best first, dan Dijkstra.